mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di platform politik puji kritik kuasa nyalakan nurani. Kali ini kita bahas Gibran kemana aja kemarin tuh. Nah, banyak orang nanya. Itu orang nitip pertanyaan sama saya di saat titik krusial. Wakil presidennya kemana gitu? Kenapa nggak dampingi Pak Prabowo? Kenapa hanya Ibu Megawati atau ketua umum partai lain ketika konversi pers? Nah, banyak spekulasi yang menyatakan memang mungkin apakah memang Gibran karena memang ada kesibukan lain, karena dianggap itu Pak Prabowo mampu mengatasi masalah itu. Buktinya kemarin ada pertemuan ojek online, ngumpulin pos kamling ya. Padahal ini kondisi yang sangat genting juga. Kenapa Gibran nggak ada? Apa memang Pak Prabowo nggak ngumpulin atau nggak ada di grup WA lagi Gibrannya, atau memang nggak ada pertemuan-pertemuan undangan resmi, atau Gibran memang lagi di luar kota gitu, atau memang Gibran mengatakan ya biar presiden yang mampu mengatasinya, beliau nggak perlu turun gunung gitu untuk mengatasi masalah yang lagi genting kemarin itu. Nah, kemana wakil presidennya? Itu dipertanyakan publik. Nah, yang menarik lagi tuh ada kemarin setelah kemarin itu ada acara Maulid Nabi. Semua menteri pakai baju putih koko semua. Nggak ada yang nggak. Coba nanti cek ya, cross check lagi. Hanya Gibran yang pakai batik. Nah, ini juga miss-nya kenapa? Apakah memang nggak dikasih tahu, atau Gibran nggak dengar, atau memang nggak ada di grup WhatsApp juga, atau memang nggak ada pemberitahuan tentang cara berpakaian acara Maulid Nabi. Jadi kok nggak kompak nih ya gitu loh. Apakah udah mulai pisah ranjang, atau memang mereka ini miss, atau memang nggak dilibatkan, atau memang Pak Prabowo sama wakil presidennya ingin model gaya sendiri pakaiannya pada masa acara Maulid Nabi kemarin. Ini juga menjadi pertanyaan. Jadi artinya sekarang ada tuh kemarin tuduhan, katanya Hendro Priyono bilang ini ada kepentingan asing yang menjadi dalang gitu ya. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Saya pikir terlalu jauh lah kita bicara asing. Prabowo itu dekat sama Amerika, dekat sama Rusia. Apa yang mau diganggu gitu. Kemudian ada juga mereka ini karena Pak Prabowo terlalu keras di soal ancaman terhadap migas, tambang ilegal, penertiban sumber daya alam kita lah. Mungkin iya tuh bisa ada sedikit atau banyaknya, pasti iyalah, bisa tidak juga. Tetapi intinya kalau terlalu asing dilibatkan ini jauh banget. Ini kan ibarat kita punya rumah ya. Ya kalau rumah kita bocor itu kan kita nggak bisa tuduh masyarakat langsung kan. Kita lihat di dalam rumah kita sendiri, kita cek kenapa bocor, apa penyebabnya. Ya di internal sendiri, di rumah kita sendiri, nggak mungkin langsung tuduh warga gitu. Artinya Pak Prabowo menurut saya harus mulai lihat ya evaluasi di internalnya dulu gitu. Ada apa? Karena memang peristiwa fakta sejarah kudeta atau pengkhianatan itu dimulai di internal. Dan peristiwa-peristiwa kudeta selama ini di negara-negara role model kita komparasi itu ya orang-orang yang terdekat di lingkaran sendiri, di internal sendiri. Jadi itu yang menurut saya harus hati-hati Pak Prabowo membaca situasi ini. Jangan salahkan rakyat juga menjadi penyebab ya kerusuhan mahasiswa lagi. Kemudian diintimidasi mahasiswa lagi, yang masuk penjara mahasiswa lagi, yang disalahin mahasiswa lagi. Padahal mereka demo udah tertib, udah nggak ada bakar-bakaran. Nggak mungkin lah mahasiswa sampai secanggih itu melakukan kerusuhan. Karena kerusuhan itu bukan kerusuhan mahasiswa kemarin. Orang-orang yang terlatih. Dan itu sistematis, terukur. Dan ini orangnya pinter banget. Ini kayak hantu banget, nggak ada pemimpinnya, nggak ada agendanya. Tiba-tiba muncul satu suara, langsung mereka gembosin, targetnya media udaranya keren banget, bubarin DPR, tiba-tiba langsung mereka mengepung DPR, langsung luar biasa dahsyatnya. Dan itu memang pas juga momentumnya, mereka pintar juga dengan situasi
memang masyarakat lagi sedih, jual beli sepi, ekonomi susah, rakyat dipajakin tinggi. Jadi memang momentum emosi itu menyatu banget gitu. Keren banget, ini asli keren. Penjarahan pertama dalam sejarah setelah reformasi. Ini betul-betul terlatih, betul-betul hebat. Dan ini jam pergerakan itu mulai dari dini hari itu luar biasa. Ada datang apa namanya, makanan datang, ada petasan-petasan itu, wah datang luar biasa. Dan di sana sama memang kita tahu juga apakah ada hubungan dengan pemakzulan, kita nggak tahu juga, bisa iya bisa tidak. Tetapi ketika surat pemakzulan itu masuk ke DPR itu didiamkan, nggak dimajukan, nggak dimundurin. Andaikan surat pemakzulan itu dimundurkan, mungkin DPR bukan tidak jadi sarangan amuk massa seperti itu mungkin ya, barangkali ya. Memang karena kesal juga nih, ada pemantiknya juga, karena memang DPR-nya juga banyak salah ngomong lah, nggak berpihak juga gitu kan. Nah, tetapi setelah surat itu masuk, nah jangan-jangan ini persepsi publik lagi membaca untuk merusak distrustnya DPR, memang udah rusak juga kan. Tapi nanti untuk melakukan pemakzulan nggak pas karena institusinya juga distrust gitu, rusak. Nama besar dignity wibawa DPR itu juga nggak dianggap lagi sama orang, sehingga ketika mereka mencoba untuk pemakzulan, seorang nggak dapat dukungan publik juga, kira-kira gitu. Tetapi memang pada prinsipnya kalau orang katakan Gibran tuh bodoh itu, kurang pintar ngomong apa, menurut saya enggak juga sih. Ini jangan-jangan beliau pintar piawe juga nih. Jadi intinya hebat juga untuk komunikasi politiknya. Buktinya kemarin beliau bisa berkumpul dengan ojek online, bisa acara Maulid Nabi, hadir walaupun di waktu titik krusial genting itu beliau nggak hadir, tetapi kan di acara Maulid Nabi mereka satu paket hadir lagi. Nah, itulah peristiwa-peristiwa selama ini yang kita pelajari. Hati-hati di internal sendiri yang harus dikoreksi, dievaluasi. Jangan salah-salahkan orang luar dulu, apalagi asing-asing. Ya, apalagi nuduh tadi ada bohir, ada toke yang terganggu bisnis ilegalnya, tambang migasnya atau penitipan ya sumber daya alam lah, maksudnya mafia-mafia lah. Tapi biasanya mafia-mafia itu kalau mendekat pemilu dikejar lagi, dicari lagi orangnya sebagai berangkas pemilu, biasanya bandaranya pemilu kira-kira gitu oleh kekuasaan kan. Nah, jadi menurut saya ada problem tersendiri, menyimpan masalah tersendiri di internal sekarang, karena memang Pak Prabowo menurut saya belum punya orang yang sangat loyal, betul. Masih banyak loyalitas ganda, kesetiaannya masih terbagi. Dalam politik itu nggak bisa ada kesetiaan itu ada dua. Kesetiaan itu hanya satu, nggak bisa ada kesetiaan lama, kesetiaan baru. Instabilitas itu terlahir dari ketika tidak ada orang-orang yang mampu menjaga Pak Prabowo, orang-orang yang loyal. Selama ini saya lihat ada banyak nggak sampai informasi ke Pak Prabowo. Jadi ada yang menghalangi, tembok penghalang, sehingga informasi yang manis-manis saja, yang jelek-jeleknya nggak ada, yang vitaminnya nggak ada, yang buruk-buruknya nggak ada, kabar gembira semua yang datang ke telinganya Pak Prabowo. Jadi itulah yang membuat betapa Pak Prabowo dignity-nya bagus, wibawanya luar biasa di mata internasional, negara besar Indonesia kemarin, tapi tiba-tiba hancur, nggak dianggap karena menyelesaikan masalah internal sendiri. Ke huru-hara kemarin itu, pembakaran di mana-mana, anarkis di mana-mana, itu merusak semua trust-nya Pak Prabowo. Dianggap tidak mampu punya strong leadership yang bagus kemarin itu. Roboh semua yang dibangun itu akibat ketidakmampuan Pak Prabowo untuk melakukan pembenahan, pembersihan di internalnya sendiri. Karena nggak bisa mengasuh semua orang, Pak Prabowo harus cari betul di inner circle itu orang-orang yang betul-betul tidak mengkhianati beliau. Jadi kemarin kelihatan tuh pertaruhannya, TNI-nya tidak loyal, ya, Polri-nya mungkin tidak loyal juga, BIN-nya juga nggak loyal juga. Buktinya apa? Ya instabilitas, kekisruan. Pasti Pak Prabowo marah betul kemarin. Karena itu aib bagi Pak Prabowo melihatkan bagaimana pertempuran, pertikaian, kerusuhan ke mata dunia kemarin. Terbuka bahwa Pak Prabowo bukan seorang strong leadership yang bagus. Itu dimulai dari Pak Prabowo tidak punya pondasi, lingkarannya nggak kuat, loyalitasnya banyak ganda, dan garisnya masih garis komando tapi baris putus-putus. Harus ada pembersihan segera, apalagi menteri-menteri yang nggak loyal, yang salah ngomong harus segera diresapel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.